Gokil! Italia lagi-lagi gagal ke Piala Dunia. Ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan pahit. Bro, sis. Siapa sih yang nggak kenal timnas Italia? Tim legendaris, juara dunia 4 kali, yang dulu ditakutin semua lawan. Sekarang malah lagi ada di titik paling gelap dalam sejarah mereka. Bayangin aja, untuk ketiga kalinya berturut-turut, Italia dipastikan nggak bakal tampil di Piala Dunia. Yup, 2018, 2022, dan sekarang 2026, auto absen semua. Ini bukan sekadar kalah, ini udah jadi krisis identitas sepak bola, bro. Drama penalti yang bikin fans Italia nangis darah. Di laga hidup mati lawan timnas Bosnia dan Herzegovina, Italia sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Skor 1-1 bertahan sampai extra time, tapi ya namanya juga drama, semua ditentuin di adu penalti. Dan disitulah semuanya runtuh. Italia kalah 1-4. Eksekutor mereka kayak kehilangan arah, mental drop, dan Bosnia santai, dingin, dan mematikan. Awalnya leading, tapi ujungnya malah kejebak mimpi buruk. Match dimulai dengan cukup manis buat Italia. Striker muda mereka, Moise Kean, langsung mengegas dan bikin gol cepat. Fans mulai berharap ini dia kebangkitan. Tapi sepak bola tuh kejam, bro. Satu momen bisa ubah segalanya. Kartu merah yang jadi titik kehancuran. Masuklah momen petaka. Bek andalan mereka, Alessandro Bastoni, dapat kartu merah sebelum babak pertama selesai. Dari situ game langsung berubah total. Main 10 orang lawan tim yang lagi lapar kemenangan. Udah kebayang kan tekanannya kayak apa? Bosnia nggak buang kesempatan, langsung sikat. Dengan keunggulan jumlah pemain, Bosnia makin pede. Tekanan demi tekanan mereka lancarin, sampai akhirnya gol penyama datang dari Haris Tabakovic di menit ke-79. Stadion langsung meledak. Italia mulai goyah, mentalnya kelihatan drop banget. Adu penalti dismantle game. Dan Italia kalah telak di sini. Pas masuk adu penalti, harusnya pengalaman Italia bisa jadi pembeda. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dua penendang mereka, Pio Esposito dan Brian Cristante, gagal total. Sementara penendang terakhir Bosnia, Esmir Bajraktarevic, dengan dingin ngekunci kemenangan. Game over. Italia out. Luka lama kebuka lagi. Dan makin dalam. Kekalahan ini bukan yang pertama, bro. Ini kayak luka lama yang terus dikorek. Dulu mereka disingkirin Swedia, terus Makedonia Utara, dan sekarang Bosnia. 3 edisi berturut-turut gagal lolos. Ini udah bukan kebetulan, ini masalah serius. Bahkan pelatihnya pun nggak bisa nutupin kenyataan pahit. Pelatih mereka, Gennaro Gattuso, juga nggak bisa ngelak. Dia terang-terangan bilang kalau Italia lagi ada di masa paling sulit. Dan jujur aja, kalau legenda kayak Gattuso aja udah ngomong gitu, berarti emang situasinya parah banget. Pemain senior pun ikut kecewa berat. Bek senior Leonardo Spinazzola juga curhat. Katanya ini kekalahan yang nggak masuk akal dan super menyakitkan. Apalagi buat generasi muda yang bahkan belum pernah lihat Italia main di Piala Dunia. Kebayang nggak sih? Italia, yang dulu Raja Dunia, sekarang jadi tim yang cuma bisa ditonton di highlight lama. 16 tahun tanpa Piala Dunia. Ini beneran gila. Dengan kegagalan ini, Italia dipastikan bakal absen minimal 16 tahun dari Piala Dunia. Terakhir mereka main itu 2014. Artinya, satu generasi penuh kehilangan momen terbesar di sepak bola. Padahal mereka punya sejarah gila juara 1934, 1938, 1982, dan 2006. Dari juara dunia, jadi tim yang tersesat. Ironis banget. Dulu mereka juara Piala Dunia 2006, tapi sekarang bahkan nggak bisa lolos kualifikasi. Bahkan di 2010 dan 2014, aja mereka udah mulai kelihatan menurun, gagal lolos fase grup. Tapi waktu itu orang masih mikir, nanti juga bangkit. Ternyata makin jatuh. Sempat juara Euro. Tapi sekarang malah makin suram. Yang bikin makin aneh, Italia sempat juara UEFA Euro 2020. Itu harusnya jadi titik balik. Tapi kenyataannya nggak ada kelanjutan. Kayak cuma flash sesaat di tengah kegelapan panjang. Generasi muda Italia jadi korban. Sekarang muncul istilah generasi hilang. Banyak pemain muda Italia yang belum pernah ngerasain Piala Dunia sama sekali. Bahkan yang umur di bawah 15 tahun, mereka nggak punya memori Italia main di sana. Gila sih ini. Ingat momen Suarez. Itu terakhir kali Italia di Piala Dunia. Terakhir kali Italia tampil itu 2014. Dan salah satu momen paling diingat adalah insiden gigitan Luis Suarez ke Giorgio Chiellini. Dan sejak itu, selesai. Nggak ada lagi cerita Italia di panggung dunia. Krisis ini bukan cuma soal hasil, tapi sistem. Masalah Italia bukan cuma kalah pertandingan. Ini soal sistem, pembinaan, dan taktik yang ketinggalan zaman. Negara lain berkembang cepat, sementara Italia kayak stuck di masa lalu. Taktik Gattuso jadi sorotan tajam. Di laga ini, strategi Gattuso juga dipertanyakan. Terlalu sering main bola panjang,
Bikin lini tengah kayak Sandro Tonali dan Nicolo Barella jadi nggak maksimal. Padahal mereka pemain kreatif yang harusnya jadi motor serangan. Satu kartu merah, satu kesalahan, efeknya fatal. Sepak bola level tinggi itu detail banget. Satu kartu merah, satu keputusan salah, bisa hancurin segalanya. Dan itu yang terjadi di sini. Bastoni out, ritme hancur, mental jatuh, dan akhirnya kalah. Bosnia, mereka bikin sejarah besar. Di sisi lain, Bosnia justru lagi di puncak kebahagiaan. Mereka berhasil lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya. Ini sejarah besar buat negara yang nggak sebesar Italia di dunia sepak bola. Underdog yang ngebuktiin kalau segalanya mungkin. Secara ranking FIFA, populasi bahkan nilai skuad, Bosnia jauh di bawah Italia. Tapi mereka nunjukin satu hal. Sepak bola itu bukan soal nama besar, tapi soal mental dan kerja keras. Masa depan Italia di ujung tanduk. Sekarang pertanyaannya, mau dibawa kemana Italia? Kalau nggak ada perubahan besar, mereka bisa makin tenggelam. Regenerasi pemain, taktik modern, dan sistem pembinaan harus dibenerin dari akar. Kalau nggak berubah, Italia bisa hilang dari peta elit dunia. Dan ini yang paling serem. Kalau kondisi ini berlanjut, Italia bukan cuma gagal, mereka bisa kehilangan status sebagai raksasa sepak bola. Dan jujur aja, itu bakal jadi salah satu kejatuhan terbesar dalam sejarah olahraga. Kalau kamu fans Italia, pasti ini sakit banget. Tapi kalau kamu netral, ini jadi bukti kalau sepak bola itu dinamis, nggak ada yang abadi di puncak. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah Italia bisa bangkit? Atau ini awal dari akhir kejayaan mereka?